Mic-nya, Sat. Cepat di sini, Sat. Nah, gitu. Udah, Sat. Mari dimulai. Sudah dipecat. Sampai nanti buka. Udah beliau. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam kali ini saya berkesempatan untuk menjadi penyambung lidah Qur'an sebelumnya. Ya, tawasul dulu, Ustaz. Tawasul dulu. Oke. Tawasul ini alangkah baiknya kita kepada senior kita aturkan kepada Ustadz Abdullah, kepada beliau. Mohon dibantu. Ya, Mbak, yang tidak akan aktif. Saya tak tahu ada kan dengan ini ya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila sahibi Nuril Zalam Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bil fi darain amin. Ala hadini wal gunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya Al-Fakir meminta maaf bila ada keterangan dan penjelasan yang Dimaafkan, Ustaz. kurang berkenan ataupun ada yang terbata-bata karena mungkin masih agak nervous dan penuh kekurangan, masih perlu belajar kepada beliau Ustadz kita, Ustadz bersama Ustadz Atan Fakih dan juga beliau sesepuh kita, lebih tepatnya senior kita Ustadz Abdullah. Waktu sudah menunjukkan hampir 10:30, mungkin agar tidak terlalu lama dan takut Ditunggu istri. ada kejadian, Pak, ada urusan malam, kita lanjut aja. Siap, siap. Pembahasan kali ini tentang sifat jaiznya para nabi, yang mana nadomnya wa jaizun fi haqqihim min ahrodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi. Adapun sifat jaiz di haknya para nabi min ahrodi sebagai kemana kebiasaan bi ghairi naqsin ka khafifil marodi, dengan tanpa mengurangi derajat kenabian ke khafifil marodi, seperti halnya sakit yang ringan. Ay yakni yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida, wajib bagi setiap orang yang mukallaf ay ya'taqida, apa yakni meyakini, annal jaiza fi haqqi rasuli wal anbiya alaihi wassalatu wassalam wuqu'il a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim fi maratibihimul aliyah, bahwasanya bagi setiap orang yang mukallaf ini wajib meyakini bahwasanya sifat jaiz yang sejatinya ada pada para rasul dan nabi, yakni terjadinya sifat-sifat kemanusiaan, dinamika kemanusiaan, Gawat. yang mana tidak sampai mengurangi derajat nabi yang mulia. Seperti halnya kal mahrodil khafifi wa nahwihi,
seperti halnya sakit yang ringan, sepertinya flu, demam panggung. Enggak, kalau para nabi. Itu umatnya Nabi. Umatnya Umatnya Nabi. Nabi. Betul. Kal akali wasyurbi wal bai'i wasyira wasafari wal qatli wal juruh wa tazawuji wa dukhulil aswaqi wan naum. Sifat-sifat dinamika kemanusiaan ini seperti halnya kita, sebagaimana bisa makan, butuh makan dan minum, wal bai'i wasyira, jual beli untuk mencari penghidupan, wasafari, healing kalau zaman sekarang, healing, wal qatli, berperang ya kan? Membunuh, berperang, wal juruhi, dan terluka. Nabi juga bisa terluka. Atau terbunuh bisa juga. Hah? Terbunuh ya. Berperang, terbunuh juga bisa. Dan Nabi juga bisa terluka. Bukan hanya para jomblo. Wa tazawuji, dan menikah. Nah, jomblo juga bisa menikah. Apalagi yang sudah bisa nambah 2 sampai 4. Jangan senyum, Tat. Wa dukhulil aswaq, dan memasuki mall. Kalau sekarang kan aswaq itu ada pasar yang kecil, ada yang besar. Bermarket kayak mall gitu. Wan naumi, dan para nabi dan rasul juga bisa tidur. Lakin bi ayunihim faqat, tetapi tidurnya nabi hanya sebatas penglihatannya saja. Duna qulubihim. Tapi hati para nabi ini tidak tertidur. Selalu ingat kepada Allah. Tersambung. Kalau kita kan jangankan tertidur, ketika sadar aja kadang nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Apa maksudnya itu, Ustaz? Mungkin misterius sih. kita semua sudah mengetahui lah, sudah mengalami. Beliau belum. Beliau. Lanjut, wal hurujil mani. Nah, ini dia yang agak sensoret. Dan keluar mani, sama seperti halnya manusia pada umumnya, para nabi juga keluar benih-benih kehidupan. Lakin bil imtila'il awiyati faqat, hanya saja tetapi keluarnya benih-benihnya para nabi ini biimtila'il awiyati, yakni karena wadahnya ini sudah kelebihan muatan, sama seperti halnya air, kalau terisi sampai penuh maka akan luber katanya, kelebihan. Nah, seperti itulah. Dunal ihtilam, bukan pakai cara jalan lain. Dunal ihtilam. Oh, ini salah. Dunal ihtilam bukan mimpi mandi, mimpi basah. Li'annahu mintala ubis syaiton. Karena mimpi ihtilam ini atau mimpi basah termasuk dari permainan setan. Kadang ketika, mungkin Ustaz juga sudah merasakannya tadi. Enggak. Sudah merasakan permainan setan. Aduh, kalau ditipu setan nih pasti pernah, Ustaz. Oh, itu harusnya biasa kan. Tidak diganggu setan itu kan Rasul ini. Ya. Tidak pernah dimainin setan nih sama. Enggak paham Ustaz maksudnya gimana. Maksudnya begini, minta lebih setan kan ketika kita mimpi basah. Kita Manusia pada umumnya ketika mimpi basah mungkin sedang mimpi lagi main-main lah di zona air. Hingga ketika sudah ihtilam itu pas kaget kebangun. Nah, itulah pas sudah kaget itu merasa ingin mimpi lagi. Nah, kok bangun gitu? Sudah bangun terasa ingin mimpi lagi. Ternyata tidak. Mungkin itu termasuk min talaubis syaiton. Itu juga semua manusia mungkin begitu. Cuman Ustadz Adnan tidak ingin mengakuinya. Dulu. Fitnah. Jadi itu fitnah ya teman-teman. Fala yajuzu lisyaitoni ay yatasallatu alaihim.
Maka bagi syaitan ini tidak dapat mendominasi para nabi. Maksudnya gimana? Bahwasanya ketika nabi tidur ini syaitan ini tidak dapat mendominasi, tidak dapat mengganggu tidurnya para nabi, sehingga mengakibatkan kalau kita kan kadang tidur lupa baca doa, tahu-tahu setelah mimpi yang agak enak dikit, kemudian sampai ihtilam, mimpi basah, mimpi mandi. Setelah mimpi mandi, pengen tidur, yang mimpi sama lagi. Itu termasuk mintalah ubis syaiton. Pernah dengar Ustaz dulu ada bacaannya. Itu min ziyadati. Aslinya berangkat dari pengalaman pribadi dan realita yang terjadi. Itu betul, kalau realita yang terjadi itu. Karena saya pernah tahu kawan itu. Katanya ada bacaannya, terus foto itu taruh di bawah bantal terus tidur gitu. Seolah-olah bilang setan-setan ganggu saya dong gitu kan, seolah-olah. Ustaz Taufik. Ini mungkin ada versi yang lain. Versi yang lain mungkin sampean mau menambahkan dikit tentang minta lubis syaitan ini. Ini saya ada begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan dari penjelasan beliau ini. Kebetulan sekarang masih versi tawaduknya teman-teman. Belum seperti kita yang sudah mulai nakal, ugal-ugalan di depan layar. Sekarang kita sedang membahas sifat jaiz ya. Jaiz itu artinya boleh, bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak. Bisa diterima oleh akal kalau seandainya terjadi, dan juga seandainya pun juga tidak terjadi, akal tetap akan menerima. Itu namanya jaiz. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat wajibnya para rasul, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Atau kalau versi dari kitab Aqidatul Awam ini agak dibalik, fatonah, siddiq, tabligh, dan amanah. Sekarang kita bahas sifat jaiz para rasul itu apa? Sifat jaiz para rasul itu kita kenal sebagai al-a'radul basyariyah, yakni sesuatu yang terjadi sebagaimana halnya manusia-manusia pada umumnya, atau bahasa lebih gampangnya adalah sifat-sifat manusiawi. Bagaimanapun para nabi, para rasul itu adalah secara fisik adalah seorang manusia, maka berlakulah satu kaidah bahwa jika berlaku pada satu hal, maka akan berlaku juga dengan hal yang serupa dengannya. Atau bahasa yang lebih mudah mungkin sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama. Kita manusia, nabi manusia, maka yang terjadi pada kita juga bisa terjadi kepada para rasul, dengan catatan kalau di kitab ini disebutkan allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, yang mana sifat-sifat manusiawi itu dengan catatannya adalah tidak memberlakukan, tidak mengantarkan pada ketidaksempurnaan atau kekurangan, mengurangi derajat mereka yang mulia. Itu catatannya. Contohnya sifat-sifat manusiawi itu seperti apa? Contohnya tadi sudah dijelaskan sama beliau, seperti ya sakit ringan, sakit biasa, seperti flu, sakit kepala gitulah ya. Kemudian apa mungkin ada kena gatel kah, digigit nyamuk kah, misalnya dan seterusnya, itu sangat biasa. Wa nahwihi dan lain-lain. Contohnya makan, minum, jual beli, kemudian apa tadi? Jalan-jalan apa tadi? Healing ya, kemudian berperang ataupun bahkan terbunuh, terluka, menikah lagi, bahkan terus pergi ke mall ya, aswak pasar maksudnya, kemudian tidur dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sifat-sifat manusiawi yang juga berlaku kepada para nabi dan para rasul. Perlu juga dicatat dan diketahui bahwa bagaimanapun rasul itu sekalipun fisiknya adalah manusia sebagaimana halnya kita, tapi fisiknya Nabi itu adalah fisik yang terbaik. Nah, itu dia juga. Selain secara spiritualitas jelas berbeda dengan kita, dan secara fisik kualitasnya itu yang terbaik. Ibaratkan ada batu kerikil dengan batu zamrud lah ya. Kalau di syair kan biasanya batu yakut. Muhammadun basarun lakal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Tapi kalau yang lebih kita kenal orang Indonesia paling ya zamrud. Soalnya beberapa tempat saya tanya, batu yakut tahu? Tidak tahu, tahunya Gus Yakut gitu. Langsung saya keluarkan kartu merah gitu. Jangan bahas ini di sini. Jadi, batu zamrud tahu. Batu zamrud tahu gitu. Nah,
Ada batu kerikil, batu zamrud. Sama-sama batu enggak? Sama-sama batu. Tapi satunya batu biasa, satunya batu mulia. Yang satunya bisa pecah, satunya juga bisa pecah, sama. Hanya secara kualitas jelas berbeda. Nabi hijrah umur 53 tahun ya. Umur 53 tahun, sekitar 50 sampai 53 tahun itu. Kalau tidak salah ingat saya masyhurnya itu 53 tahun. Itu hijrah dari Mekah ke Madinah, jalan kaki, dan banyak rintangan di sana. Itu kan apa ya? Kalau orang tua sekarang umur 50-an tahun, mungkin udah capek. Belum lagi yang berperang dan segala macamnya, itu jelas menunjukkan bahwa fisiknya Nabi itu sangat kuat. Bahkan di salah satu pembacaan guru saya yang kemudian awalnya disalahpahami oleh teman-teman. Ada satu riwayat hadis sahih bahwa Nabi itu pernah satu ketika dalam satu malam itu, mohon maaf, menggilir istrinya itu dari satu kamar ke kamar lain ke kamar lain. Lalu kata kawan saya, apuh, katanya. Langsung bunyi begitu. Loh, kenapa? Kata guru saya. Itu menunjukkan bahwa fisiknya Nabi itu kuat. Bayangkan kalau terus-terusan, pada sekali sudah minta lagi. Paling kedua kalinya udah habis itu, udah capek kan? Tidak mau berdiri lagi semangatnya akhirnya. Dan yang lain. Tapi mohon maaf ya, tidak bermaksud berbicara yang aneh-aneh, tapi faktanya begitu. Yang perlu digarisbawahi adalah itu menunjukkan fisiknya Nabi itu fisik yang terbaik secara fisik ya. Mungkin sampai kalau minta penggambaran itu ke langsung Sohibulan. Sohibul Nuren. Aduh, berat ya, berat. Lupa saya nabi siapa yang ada juga nabi itu yang meninggal karena terbunuh itu. Konon katanya beliau tuh sembunyi di balik pohon. Barangkali teman-teman ada yang ingat ya. Nabi Yahya ya. Sembunyi di balik pohon ya. Kemudian ternyata gimana? Apa beliau langsung bercampur dengan pohon gitu ya, terus akhirnya dipotong pohon itu, ternyata akhirnya terkena beliau dan meninggal. Terluka, menikah, ke pasar, tidak tahu ke mall, ya tidur dan seterusnya. Tapi di sini ada catatannya, tidurnya Nabi itu hanya sebatas pada mata beliau yang mulia, bukan hatinya. Yang tidur itu hanya mata doang. Kalau kita kan mata zahir dan mata batin, tidur semua tuh Ustaz. Makanya salah satu argumen dalil di Quran itu sangat simpel sekali untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa dan Siti Maryam itu bukan Tuhan. Bahasa di Quran itu karena yakulani to'am ya. Wa yamshuna fil aswaq. Nah, mereka berdua itu makan. Simpel sekali, makan itu menunjukkan bahwa mereka manusia. Itu a'rudul basyariyah, manusia. Bukan Tuhan. Masa ada Tuhan makan? Tuhan kok makan? Itu kalau kata orang Singkawang ndak aci. Ndak boleh begitu itu. Demikian juga keluar mani atau keluar sperma tadi yang disensor sama beliau. Ndak apa-apa Ustaz, yang penting kan kita bahas ilmu Ustaz. Bukan ya, adapun pikiran-pikiran yang kemana-mana itu ya urusan mereka dan Allah. Minta lebih syaitan itu. Minta lebih syaitan itu. Keluar air mani atau air sperma, yang mana faktornya keluar sperma itu adalah karena tempat penampungnya sperma itu penuh sehingga tumpah. Bukan keluar spermanya itu karena ihtilam, mimpi basah. Karena mimpi basah itu mintalah ubi syaitan. Makanya sebelum tidur baca doa, ya, baca ayat kursi, sehingga tidak diganggu oleh setan. Itu mungkin Ustaz, sedikit tambahan. Lanjut Ustaz. Dalil sekarang dalil. Apa buktinya? Wadalilu, buktinya ala jawazi dzalika, terhadap sifat jaiznya para nabi, al-musyahadatu, yakni saksi sejarah. Iya gitu ya, Tat? Mantap Ustaz. Al-musyahadatu itu saksi sejarah. Li'anna man hadarahum, karena orang yang mempersamai para rasul dan nabi, syahadal a'radul basyariyati allati waqa'at bihim. Mereka menyaksikan kondisi-kondisi kemanusiaannya para nabi yang mana terjadi pada para nabi. Wa man lam yahdurhum balarahul khabru al-mutawatiru ala dzalik. Dan orang yang tidak membersamai para nabi,
balaghahul khabrul al-mutawatir, yakni sampai kepada orang tersebut ada sebuah hadis yang mutawatir terhadap sifat kenabian. Kayak kita nih ya misalnya ya. Kayak kita ini kan tidak hadir kan, tidak menyaksikan langsung sebagaimana halnya para sahabat yang bisa menyaksikan langsung. Apa buktinya katanya ini? Bahwa para nabi itu punya sifat-sifat manusiawi seperti tadi. Buktinya adalah ya para sahabat itu menyaksikan sendiri. Mereka adalah saksi sejarah bahwa nabi itu mengalami sifat-sifat manusiawi. Kemudian berita itu sampai kepada kita, orang yang tidak hadir dan menyaksikan langsung kondisi tersebut. Nah, yang mana riwayat itu sampai kepada kita berdasarkan khobar mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Yang mana karena hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang, tidak mungkin semuanya bersepakat bohong. Tidak mungkin, sehingga pasti bisa diverifikasi kebenarannya. Itu khobar mutawatir. Wa ammal a'radul mustahilatu alaihim kal barasi wal judami wal unnati wasawadil jisim waswamami wal ama wal bukmi wasalalil wal araji wal umri wal luqnati wasatari wasarmi wasaram. Adapun kondisi-kondisi yang mustahil terjadi kepada para nabi, ini suatu penyakit sebagainya penyakit manusia. Ini mustahil nih ya berarti Iya, ya? mustahil. Mustahil terjadi. Al-baros seperti halnya baros ini apa? Kusta ya. Kusta. Wal juzam dan Lepra ya? lepra. Wal unati dan tidak bangun, dan impoten. Wasawadil jasam dan menghitamnya tubuh, waswamami dan bisu, wal ama dan buta, wal bukma dan bisu, wasalali dan lumpuh, wal ahroji dan pincang, wal urinya apa dah? Apa ya? Apa Ustaz? Mungkin buta. Buta ya. Buta juga ya Ustaz? Coba. Wal luknati dan Ntar saya lihat. picek. Oh, picek ya. Wal Oh, ya, auri dan picek. picek, wal luknati dan gagap, wasatari dan satari ini cadel. Kalau bahasa Maduranya lokla. Kayak saya contoh hidup. Wasyarmi dan sumbing. Wal saromi dan apa kalau bahasa kitanya apa? Gigi jongos lah. Jongos wasarmi dan jongos saja. Wa kullu sifatin daniyatin mustahilatun alaihim li'annahu naqsun. Dan semua sifat itu, sifat yang hina, yang sifat yang rendah itu mustahilun bagi para nabi, mustahilun alaihim itu mustahil bagi para nabi. Li'annahu naqsun, karena sifat-sifat tersebut naqsun, sifat-sifat yang mengurangi. Sifat-sifat yang memiliki kekurangan, Tidak sempurna. tidak sempurna, tidak pantas dibandingkan kepada para nabi yang sempurna. Kalau seperti halnya batu yakut dan batu biasa, ada stiker dikit di batu yakut kan kurang enak dipandang. Oh iya, betul. Ibaratkan Biasa seperti itu. dijual Ya. sama bibi-bibi itu. Mungkin itu. Yakut itu. Oh iya itu. Apa ya? Yakut. Biasa dijual itu. Pak, beli Yakut. Oh, itu minuman tuh Ustaz. Oh, Minuman bukan itu. Bukan. Ini penjelasannya wal luknatu siqalul lisan. Gagap ya. Iya. Wasatru ni lo'la bisinil mujma'a wa ta'in musannaf fawqa wa inqalabul wasatahru huwa inqalabul fi jifnil ain. Juling ya. Inqalabu berbaliknya fi jifnil Iya, ain. juling. Di kelopak mata agak juling nih. Sataru juling. Mustahil karena ini juling. Mencederai kemuliaan beliau. Wasarmu bisini wa syakul amfi sumbing.
Wasaramu wa inkisaru saniyah al-muqaddamil asnan, yakni pecahnya gigi atau giginya maju ke depan. Bisa dibilang mungkin diartikan jongos. Mungkin ada tambahan lagi. Atau tengil gitu ya. Cengil. Ya pada intinya kan ini semua menunjukkan bahwa sekali lagi para nabi itu bahkan fisiknya itu sempurna. Udah itu sudah menggambarkan sekali semua para nabi itu sempurna fisiknya, spiritualitasnya, tenaganya gitu ya. Iya. Jadi itu semua menunjukkan intinya para nabi itu betul-betul role model terbaik. Walhasil tidak ada nabi yang jelek, tidak ada. Iya. Pasti tampan, rupawan, secara fisik tuh sempurna. Bahkan gambaran-gambaran tadi itu menunjukkan bahwa seperti yang sudah disebutkan, agar tidak mengulangi lagi ya, dan agak tidak enak juga nyebutinnya, takut ada yang tersinggung. Itu semua tidak mungkin terjadi kepada para nabi, karena itu semua menunjukkan ada ketidaksempurnaan pada diri nabi, sehingga mustahil itu terjadi. Walaupun bagi manusia pada umumnya itu bisa saja terjadi ya. Lanjut Ustaz. Faqauluna al-aradu raja bidzalika sifatu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Fala yajuzu alaihim khilafan linnasara haitsu wasafu sayyidina Isa biha. Bahwasanya pendapat kita tentang al-aradu ini kondisi-kondisi ini mengecualikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tak pantas kondisi-kondisi tersebut disandingkan kepada para nabi. Maksudnya sifat-sifat ya. Sifat-sifat Allah itu disandingkan kepada para nabi tidak pantas. Berbeda dengan halnya orang agama Nasrani, atau kalau sekarang ini agak Kristen lah, Ya, yang menyifati bahwasanya Nabi Isa ini bersifatan kenabian. Tapi di Al-Quran tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Adnan bahwasanya sudah ditentang ya di dalam Al-Quran, kana ya'kulani ta'am wa yamshuna fil aswaq. Nah, itu maksudnya kan kata a'rad itu tidak pakai kata apa misalnya sifat gitu kan. Ya. Karena a'rad ini hanya ada pada makhluk lah, lebih tepatnya makhluk ya. Lebih tepatnya makhluk. A'rad ini ya tadi kan kita artikan sifat kan. Al-a'radul basariyah, sifat-sifat manusiawi. Kenapa kok bukan sifatul basariyah? Karena sifat ini dia lebih umum dan berlaku juga, tercakup di dalam makna sifat itu adalah sifat untuk Allah. Sedangkan kata a'rad itu yang kita dalam Indonesia juga bisa diartikan sebagai sifat, tapi sifat ini khusus untuk makhluk. Karena a'rad itu melekat pada jauhar, pada apa butuh dengan substansi. Sedangkan Allah kan bukan substansi. Apa tuh substansi itu? Apa bahasa gampangnya? Hah? Wadah. Apa bahasa gampangnya? Kalau kami sih mungkin wadah, mungkin objek. Objek terlalu umum ya. Ya itulah, nanti teman-teman bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi itu seperti apa. Penggunaannya ini sudah sangat akurat sekali para ulama itu menggunakan kata a'rad, bukan sifat. Sifat itu, sifatul basariyah, tidak begitu, tapi al-a'radul basariyah. Karena a'rad itu khusus untuk makhluk. Makanya kharaja bidzalika sifatu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Itu terkecualikan, otomatis tidak masuk sifat-sifatnya Allah. Sehingga tidak mungkin itu terjadi sifat-sifat Allah itu kepada para nabi dan para rasul. Khilafan linasara, berbeda halnya dengan orang-orang Nasrani, haitsu wasafu sayyidana Isa biha. Jadi kita harus bisa membedakan sifat kata a'rad sama sifat. Kalau sifat lebih umum, kalau a'rad lebih ke makhluk. Terima kasih Ustaz. Wa qauluna al-basyir itu ahraja sifatul malaikah. Ahraja sifatil malaikati fala yajuzu alaihim aidan. Dan pendapat para ulama, pendapat ulama kita yang dimasuk al-basyariyah mengecualikan sifatnya para malaikat. Ya jelaslah, malaikat kan tidak makan, tidak minum. Fala tajuzu alaihim aidan. Maka tidak semestinya disandingkan kepada para rasul.
Hmm. Apakah gimana? Apakah mungkin perbandingannya selevel atau enggak selevel gini kan? Malaikat dengan para nabi. Enggak kan kata al-a'radul basariyah itu kan bunyi daripada sifatnya para nabi, para rasul. Al-a'rad kata itu sudah kita bahas tadi. Sekarang al-basariyah. Jadi jelas tuh spesifiknya adalah ke manusia. Al-a'rad sifat-sifat basariyah manusiawi. Basar itu pun manusia secara fisik. Kata basar itu beda dengan insan atau pakai kata an-nasu misalnya. Ini pakai kata basar. Basar itu manusia secara fisik sehingga otomatis tidak masuk dalam pembahasan basariyah di sini adalah sifat-sifatnya para malaikat. Tidak mungkin itu sifat-sifat malaikat ada pada diri Nabi, tidak mungkin karena jelas tuh al-a'rad al-basariyah. Jadi Itu kira-kira tambahannya. malaikat mungkin bisa menyanding satu kalimat al-a'rad ini mungkin bisa tersanding kepada Kalau al-a'rad bisa, bisa. tapi basariyahnya kan kita lagi bahas basariyahnya sekarang. Sudah jelas ya. Yuk kita lanjut biar tidak agak malam. Wa qauluna allati la tuaddi ila naqsid ila akhirih ihtirazan anil a'radi allati tuaddi ila dzalika kama taqaddam. Khilafan lil yahudil wal juhlati fi wasfihim lahum bin naqais ka wasfihim Daud wal ka wasfihim Dauda bil hasadi. Dan perkataan ulama kami yang allati la tuaddi ila naqasim, ya, yang mana sifatnya tersebut tidak sampai menyebabkan kekurangan, sampai ihtirazan sebagai proteksi penjaga anil a'radi allati tuaddi ila dzalika kama taqaddam. Ini gimana kan? Mungkin sampean lebih paham. Ya kalimat allati la tuaddi ila naqsin, yang mana sifat-sifat manusiawinya para rasul itu tidak mungkin mengurangi derajat kemuliaan mereka, kan gitu kan, di awal sudah kita sebutkan. Maksudnya adalah untuk memberikan batasan. Oke, para nabi, para rasul punya sifat-sifat manusiawi. Oke, setuju kita. Tapi kita kasih batasan. Batasannya adalah kalimat tersebut allati la tuaddi ila naqsin apa tadi? Fi maratih bil aliyah gitu ya. Yang mana kalimat tersebut untuk menunjukkan apa ya? Untuk menjadi pembeda, dan sekaligus kalimat itu untuk mengantisipasi. Nah, ihtirazun mungkin bisa diartikan mengantisipasi dari anil a'radi, dari sifat-sifat allati tuaddi ila dzalika, yang akan mengantarkan pada sifat-sifat ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, khilafan lil Yahudi, berbeda halnya dengan orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi itu mereka berpendapat bahwa Nabi Daud itu memiliki sifat hasad dalam keyakinan mereka. Kalau bahasa kita ya hasud. Gimana hasud itu? Dengan orang lain tidak suka, dalam arti orang punya apa, itu mentang-mentang punya motor baru, terus begini gitu kan. Bagi orang-orang Yahudi, yang mana orang agama Yahudi ini kan masih satu rumpun agamanya dengan kita kan, Yahudi, terus yang lebih muda Nasrani, kemudian Islam, masih satu rumpun di situ. Artinya nabi-nabi mereka pun sebenarnya kita yakini, salah satunya adalah Nabi Daud. Cuman mungkin bahasa mereka yang kita kenal sekarang Daud. Ya. Nabi Daud. Nabi Daud itu mereka meyakini Nabi Daud itu punya sifat hasad, dan jelas ini tidak mungkin terjadi bagi keyakinan kita. Lanjut. Fatahas sholah, maka kesimpulannya Fatahas sholah annan nasara afratu ay jawazu hatta wasafu Isa alaihi salam bisifatil uluhiyah wa annal yahudu faratu ay qassaru hatta wasafu rasulah bin naqais. Bahwasannya umat Nasrani berlebihan hingga menyifati Nabi Isa alaihissalam dengan sifat ketuhanan. Ini Tuhan Bapa.
Wa anna wa anna yahudu wa annal yahuda bahwasanya wa annal yahuda bahwasanya Orang-orang Yahudi. orang-orang Yahudi faratu ini meremehkan qasaru meremehkan hatta wasafu rasulah bin naqais hingga mereka menyifati para rasul dengan sifat yang kurang, diremehkan lah, dientengkan, seakan-akan hanya rasul dari kalangan Israiliyah saja yang memiliki keunggulan. Wa hadhil ummatu lam yufrid wa lam tufarid, dan adapun umat ini, umat Islam, lam tufrid, tidak meremehkan, walam tufarid, dan tidak melebih-lebihkan. Dan dalilnya wakana baina dzalika qawama, ai i'tidalan, yakni tengah-tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, pada intinya kesimpulannya di sini bangsa Nasrani atau orang-orang Nasrani ataupun Yahudi semuanya sama-sama terjebak dalam ekstremisme. Ekstremisme model satunya adalah terlalu kebablasan sehingga jawazu, mereka melegalkan kepada para nabinya, yakni Nabi Isa alaihissalam, dengan sifat-sifat ketuhanan. Sedangkan bangsa Yahudi, mereka juga terjebak dalam ekstremisme, yakni apa tadi bahasa sampean? Qasuru. Meremehkan, ya, meremehkan. Mereka menganggap remeh atau mensifati dengan sifat-sifat yang tidak sempurna kepada Rasul mereka. Sedangkan umat ini, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu di tengah-tengah, wa kana baina dzalika qawama ay i'tidalan. Artinya kita tengah-tengah. Kita tidak sampai menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tidak ada kita keyakinan seperti itu, dan juga tidak mengatakan bahwa ada di antara nabi kita yang memiliki kekurangan, tidak seperti itu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Di hadil umat ini umat Islam. Hatta yang sedang berdebat waktu itu juga masih umat Islam. Mungkin summa alam annahu lam yakun nabiyyun minal anbiya'i unsa wala raqiqan, ini akan dibahas minggu depan. Insyaallah. Insyaallah. Dan sampai di sini mungkin kita akan lanjut ke pengajian berikutnya ke Ustadz kita, Ustadz Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke kajian fikih. Sampailah kita ke pembahasan masih dalam bab al-ijtihad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Amin. Minggu kemarin kita bahas tentang syarat bolehnya berijtihad. Nah, sekarang kita masuk dalam pasal syurutu wujubil ijtihadi salasatun. Berkata muallif, syarat-syarat wajibnya berijtihad ada 3. Ijtihad itu menjadi wajib, harus kita berijtihad jika memenuhi 3 syarat ini. 1. Alla yakuna indahu tahirun biyaqinin. Ketika tidak ada pada seseorang itu benda yang suci secara yakin, yang diyakini kesuciannya itu dia tidak punya, maka di saat itu ketika dia tidak punya sesuatu benda, air dan lain sebagainya yang suci secara yakin, maka dia ketika itu wajib berijtihad. Saya tidak punya air, kita contoh air dulu. Kita tidak punya air yang kita yakini kesuciannya. Kedua-duanya ini, 2 atau 3 tersebut masih mustabah, masih kita ragu, rancu. Maka di saat itu kita wajib, bukan lagi boleh berijtihad, tapi harus kita berijtihad karena tidak ada jalan lain. Yang kedua syaratnya ada alla yablughal ma'u bil khalti kullataini wala taghayyura. Yang kedua kita wajib berijtihad ketika kita memenuhi syarat yang kedua, yaitu air tersebut
tidak sampai 2 kullah ketika kita campurkan. Kalau kita ada 2 air, kita campurkan kedua-duanya itu, walaupun kita campurkan itu tidak nyampe 2 kullah, maka di saat itu kita wajib berijtihad. Ataupun bisa kita campur, dia nyampe 2 kullah tapi dia akan berubah. Maka itu kan percuma, maka dia wajib berijtihad pada saat itu. Dan yang ketiga syaratnya kita harus berijtihad, wajib berijtihad kalau ayyadhiqal waktu, kalau waktu salat waktu itu salat sudah sempit. Maksudnya dhaik ini sempit ini kalau kita tidak salat pada waktu itu, maka salat kita akan keluar waktu. Baik sebagian ataupun semuanya. Itu makna dhaik. Kita dalam kondisi satu, tidak punya air, kita bahas air dulu, kita tidak punya air yang kita yakini kesuciannya. Yang kedua, ada air, tapi kalau kita campur tidak nyampe 2 kullah. Kalaupun nyampe, dia akan berubah. Dan yang ketiga, waktu sudah sempit. Maka ketika saat ini dalam kondisi tiga kategori ini, maka kita wajib berijtihad. Tidak ada jalan lain. Ketika ijtihad kita mentok, maka jalan solusinya tayamum. Jadi dari ketiga persyaratan kewajiban berijtihad ini, saya kira moga-moga dapat difahami walaupun agak jelimet ya. Alhamdulillah karena sampai yang nyampaikan sesuai Pak. Lewat apa itu jadi ada benang merahnya. Benang merah. Ada jalannya. Oh, ada ini. Kirain kertas merahnya gitu. Nah, jadi begitulah kurang lebih ya. Jadi intinya begini, kita wajib berijtihad kalau kita tidak punya air yang suci, yang kita yakini kesuciannya, dan kita waktu itu wajib berjihad kalaupun ada air kita campurkan beberapa air itu tidak nyampe 2 kullah, ataupun walaupun nyampe dia akan berubah, jadi kan tidak bisa dipakai juga gitu. Maka kita wajib berijtihad. Ataupun syarat yang ketiga, waktu itu kita sudah mepet waktu. Jadi andaikan kita tidak berijtihad, maka kita akan melaksanakan sholat waktu itu, dia akan keluar dari waktunya, baik sebagian atau semuanya. Maka di saat kondisi seperti itu, maka kita wajib berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya dari keterangan 3 syarat ini dapat kita fahami insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf kepada Ustaz Abdul Faqih. Cepat selesai Ustaz ya. Dipersilakan. Memang biasanya agak cepat gitu mainnya. Enggak, karena saya lebih fokus 20 menit. Terus kita mulainya tadi jam 10 lewat. Takut kita ada keperluan ihtilam dan lain sebagainya itu tadi. Takut terbayang-bayang itu, Ustaz. Allah. Ya, silakan. Beliau ini sungguh murah hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga kajian mampir, yakni pembahasan tentang ihsan, yakni ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan kita tentang akhlak, utamanya kepada Allah, dan juga tentu saja yang tidak kita lupakan akhlak kita kepada sesama umat manusia. Kitab yang saya pegang di sini adalah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Tentu saja yang saya pegang ini syarahnya, yakni kitab Sirajut Talibin. Di kitab Sirajut Talibin ini halaman 158. Masih di Aqobatut Taubah. Insyaallah ini pertemuan terakhir semoga. Karena jatahnya beliau tadi masih banyak kan sebenarnya waktunya, jadi saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa jumlatul amri, kesimpulan dari perkara yang sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya, ini pasal terakhir dalam Aqobatut Taubah, pada intinya, pada kesimpulannya adalah idzab tada'ta fabarra'ta qalbaka 'anid dunubi kulliha. Ketika engkau sudah memulai bertaubat, sudah memulai untuk menempuh jalur terjal bernama Aqobatut Taubah ini, maka bersihkanlah hatimu dari segala dosa,
secara keseluruhan. Dengan cara apa? Satu, bi an tuwattinahu ala alla ta'uda ila dzambi abadan albattah. Dengan cara memantapkan hatimu dengan tidak mengulangi kembali dosa-dosamu selama-lamanya dan sama sekali tidak pernah akan diulangi. Illa, kecuali. Nah, jadi kita di situ sudah punya kemantapan hati untuk tidak mengulangi sama sekali selamanya. Ada keyakinan di situ. Kecuali illa maka minka fi ilmillahi ala wajhin. Kecuali dosa-dosa yang Allah sudah tahu bahwa, gampangnya begini, ada satu alasan tertentu yang Allah ketahui sehingga tanpa kesengajaan kita terjebak untuk melakukan dosa tersebut. Bukan unsur kesengajaan. Bukan unsur kesengajaan. Kita sudah bertekad, sudah memantapkan hati, berusaha semaksimal mungkin, tidak membuka peluang sama sekali dalam hati dan pikiran kita untuk berbuat dosa, tanpa sengaja, ternyata kita terjerumus dalam satu dosa. Yang mana itu berarti, maka minka fi ilmillahi ala wajhin, itu yang dimaksud di situ. Alimallahu subhanahu wa ta'ala, yang mana di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sidqu azmika, kepada kesungguhan tekadmu, min qalbin naqiyyin, dari hati yang murni. Nah, di satu sisi kita tetap harus yakin, kita harus memiliki azam yang benar, memiliki tekad yang benar, dan juga muncul dari hati yang murni, yang mana kita tidak akan mengulangi dosa. Ternyata qadarullah, tidak tahu gimana ceritanya, khilaf, terjebak, terjerumus dalam itu. Yang pertama, cara membersihkan hati dari segala dosa. Yang kedua, waturdil khusuma bima amkanaka, dan juga merelakan segala orang yang tidak kita sukai dengan cara-cara yang paling mungkin. Kemudian yang ketiga, watakdil fawaita bima taqdiru alaihi, mengkodok setiap kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan, bima taqdiru alaihi, dengan batasan semampu kita atau semaksimal mungkin, gitu saja, lebih amannya. Yang ketiga ini, bagaimanapun caranya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Walhasil, tiga cara ini sebenarnya adalah cara menebus dosa-dosa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, varian dosa yang tiga itu. Yang pertama, dosa kepada Allah secara langsung. Yang kedua adalah dosa kepada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, dosa kepada sesama manusia. Cara pertama dengan cara dosa pertama ditaubati dengan cara berkeyakinan tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, merelakan orang-orang yang tidak kita sukai, kita relakan kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang ketiga adalah mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Wa tarji'u fil bawaqi ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengembalikan sisanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkodok kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, lalu ada bagian-bagian yang mungkin kita tidak mampu, entah faktor umur, faktor fisik, dan faktor-faktor yang lain, sehingga kita tidak bisa untuk mengganti kewajiban-kewajiban itu, maka sisanya itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil ibtihal wat tadarru, dengan cara memohon kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, liyakfika dzalika, agar kita dianggap cukup dengan apa yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin tadi. Sisanya udah tidak dihitung lagi sama Allah. Nah, kira-kira gambarannya, kalau kita pernah bukan berbuat salah lah, berhutang aja lah, berhutang dengan seseorang, kemudian yang penting kita memang betul-betul mau bayar, bertekad semaksimal mungkin. Kita sudah menunjukkan effort itu, usaha itu kepada orang yang kita hutangi tadi, insya Allah orang itu akan mengerti. Ya udah bang, enggak apa, segini aja, sisanya udah saya ikhlaskan. Kan begitulah kira-kira lah ya, untuk orang yang baik hati. Inginnya begitu. Iya, kalau manusia kan bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Tapi Allah, insya Allah, Rahman Rahim kan. Rahim lah terutama dengan mukminin, muslimin. Mana tadi? Summa tadhaba, kemudian pergilah engkau, fataghtasila wa taghsila thiyabaka. Kemudian berangkatlah engkau untuk mandi, kemudian juga mencuci pakaianmu, wa tusolli arba'a raka'atin kama yajibu. Kemudian salatlah engkau sebanyak 4 rakaat sebagaimana yang telah ditentukan. Kalau kita lihat di syarahnya ini,
ini ada yang dimaksud itu adalah sholat taubah. Nah, sholat taubah itu ternyata berdasarkan keterangan para ulama ada, dan itu diambil dari satu hadis, boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat begitu. Atau di sini disebutkan entah 4 rakaat yang dimaksud itu adalah sholat taubah dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, atau bisa juga sekaligus kita sholat wajib, maksudnya sholat wajib yang 4 rakaat gitu. Diniatkan ini adalah sholat isya saya sekaligus mulai saat ini saya betul-betul mau bertekad bertaubat, itu kira-kira. Sebagaimana yang telah ditentukan. Wa tad'a wajhaka 'alal ardi fi makanin khalin la yaraka illallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian letakkan wajahmu itu ke tanah di mana kita melakukan itu di satu tempat yang tidak ada seorang pun bisa melihatmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa taj'ala turaba 'ala ra'sika. Kemudian jadikan kepalamu itu banyak dengan debu. Maksudnya bukan diambilkan tanah begitu ya. Maksudnya ya, saking seringnya sujud atau saking lamanya sujud sampai kepala kita itu banyak debunya. Wa tumarriqu wajhaka alladhi huwa a'azzu a'dha'ika fit turab. Kemudian lumuri wajahmu itu, tapi tidak betul-betul dilumuri wajahnya. Lumuri wajahmu itu, yang mana wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia dari kita. Lumuri dengan apa? Fiturab, ke debu juga. Bukan berarti sekali lagi dioleskan begitu, dijadikan skincare, dijadikan lulur, bukan. Tapi maksudnya, saking lamanya kita bersujud, saking lamanya kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia bernama wajah ini ke tanah, kita rendahkan serendah-rendahnya. Sebagai perlambang atau simbol bahwa kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Bidam'in jarin wa qalbin hazinin wa sautin alin. Sujud itu dengan air mata yang terus mengalir, dengan hati yang sedih, dengan suara yang nyaring ke dalam, maksudnya fi qalbi. Dengan suara yang lantang ke dalam, maksudnya kita teriaknya itu dalam, ya Allah, saya betul-betul ingin bertaubat, kira-kira begitu. Wa tadhkuru dzunubaka wahidan. Kemudian ingatlah dosamu satu. Pernah nyolong, pernah nipu, pernah gibah, pernah jelek-jelekan orang, pernah memfitnah, pernah pinjam uang tidak dikembalikan, pernah nyicil motor kemudian kabur misalnya, atau nyicil HP terus kabur, atau banyak makan uang negara misalnya. Kok tersinggung? Padahal saya tidak menyinggung, hanya menyungging. Itu diingat-ingat, bukan dilupakan, tapi diingat-ingat. Tujuannya untuk diinsyafi, ma'amkanaka, sesuai dengan apa yang kau mungkinkan, yang paling mungkin untuk kamu ingat-ingat. Wa taluma nafsaka al-asiyah 'alaiha. Kemudian celalah jiwamu sendiri, dirimu sendiri yang sering bermaksiat itu, wa taubikhon, dan juga hinalah terhadap jiwamu itu, watakulu, kemudian katakan, ama tastahina ya nafsu, tidakkah malu engkau wahai nafsu, wahai jiwa, ama ana laki antatubi, apakah belum datang waktunya untuk bertaubat? Kita diminta untuk mencela diri kita sendiri, mencela jiwa kita sendiri, kan tak todus kakek ya, nah gitu, ngomong ke diri sendiri. Kan kita depak ke baktonah, kira-kira begitu. Belum sampaikah ke waktunya mau bertaubat? Sampai kapan? Umur sudah 28 tahun, tapi tidak kunjung bertaubat juga. Lalu beberapa hari lalu saya ketika ngelonin anak itu terpikir, sebenarnya bisa saja taubat itu ditunda. Gimana caranya? Tapi itu ada batas waktunya, Ustaz. Ada batas waktunya menunda taubat itu. Gimana cara kita tahu batas waktunya? Caranya adalah umur kita saat ini dikali berapa persen kita bisa menjamin besok masih hidup, maka hasilnya itulah hari kita boleh menunda taubat. Berapa umur saya? 28 tahun misalnya. Kali berapa persen saya bisa menjamin berapa persen besok menjamin masih hidup? Mungkin 0,001%. Kok masih ada 1% tuh? Masih ada 1%-nya? 1%-nya itu karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ya. Jadi kita bulatkan situ jadi tetap nol juga ya. Artinya kita sama sekali tidak bisa menjamin. Maka berapapun umur Anda lalu dikalikan 0%, pasti nol. Artinya tidak ada hari kita bisa menunda taubat gitu maksudnya.
Lalu saya ketawa sendiri. Nah, ala kitokoh bi'adzabillahi subhanah. Apakah kamu sanggup untuk menghadapi azabnya Allah Subhanahu wa taala? Alaki hajah. Apakah kamu punya hajat? Ada keperluankah kamu bisakhtillah subhanah? Apakah kamu punya hajat mau dimarahin Allah? Itu mau kamu? Kira-kira begitu. Wa tadhkuru min hadza katsiran. Ini terus diulang-ulang, ucapkan sebanyak-banyaknya, wa tabki. Dan kemudian kalau bisa tuh nangis. Kalau bisa ya, kalau bisa nangis. Ya, ya kalau bisa. Namanya kan beda orang beda cara. Ada orang yang katanya saya sampai sekarang enggak bisa nangis katanya. Kalau Arif kan diselamatkan sama Allah, putus dengan pacarnya. Yang sebenarnya Allah menyelamatkan itu kan. Nangis. Lalu nyanyi, ku menangis gitu. Mungkin salah satu jalan tobat. Iya, itu sebenarnya cara Allah agar dia kembali ke kajian mampir. Malah nangis, harusnya senang. Alhamdulillah akhirnya gitu. Summa tarfa'u yadaika ila Rabbir Rahim. Kemudian angkatlah kedua tanganmu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan yang Maha Pengasih, wa subhanahu, dan juga yang Maha Suci, wa taqulu, kemudian berdoalah. Ilahi abdukal abiku roja'a ila babika. Ya Tuhanku, inilah hambamu yang telah lama hilang. Inilah hambamu yang telah lama melarikan diri. Sekarang hamba sudah kembali ke hadapan pintumu ya Allah. Abdukal asi, hambamu ini sudah banyak berbuat maksiat ya Allah. Roja'a ila sulhi, kemudian ingin kembali untuk menjadi orang yang baik. Abdukal mudnibu ataka bil udri, hambamu yang penuh dosa ini datang lagi kepadamu dan meminta ampunan kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah hamba ini ya Allah, bijudika, dengan keagunganmu, dengan dermawanmu ya Allah, wa taqabbalni, dan juga terimalah aku bifadlika, dengan fadlmu, dengan anugerahmu, dengan keutamaanmu. Wanzur ilayya birahmatika ya Allah. Lalu pandanglah aku dengan rahmatmu ya Allah. Allahumma gfirli ma salafa minad dunub. Ya Allah, ampunilah aku terhadap dosa-dosa yang telah aku perbuat. Wa'simni fima baqi minal ajali, dan juga lindungilah aku, lindungilah hamba ini dari sisa-sisa umurku ini. Fa'inal khairu, karena sesungguhnya kebaikan, kullahu, semuanya itu biyadika, ada dalam genggaman kekuasaanmu. Wa anta bina raufur rahim, sedangkan engkau wahai Allah kepada kami, kepadaku, kepada hamba ini adalah zat yang maha mengasihi dan maha penyayang. Rauf itu puncaknya rahmat, itu puncaknya kasih sayangnya Allah itu rauf. Kalau kita lihat di sini, alladzi rahmatuhu al-khassah, bukan itu rahim. Nihayatur rahmah, rauf itu nihayatur rahmah, puncak daripada rahmatnya Allah itu adalah rauf. Sedangkan rahim itu alladzi rahmatuhu al-khassah bi khawasi ibadihi minal mu'minin. Rahim itu hanya berlaku kasih sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Summa tad'u, kemudian berdoalah kalian doa asyiddati, dengan doa yang serius. Wahwa, sudah berdoa nih kita. Doanya adalah ya mujalliya adzaimal umur, wahai zat yang menampakkan perkara-perkara yang besar. Ya muntahya himmatil mahmumin, wahai zat yang menjadi puncak harapan. Gitu ya. Jadi harapan yang paling diharapkan itu hanya kepada Allah bagi kami, yakni orang-orang yang sedang bersedih ini. Yaman idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wahai zat yang mana zat tersebut jika menghendaki sesuatu maka tinggal mengucapkan, dalam tanda kutip itu mengucapkan kun fayakun. Di situ kun fayakun bukan bermakna betul-betul Allah mengucapkan kun maka fayakun, bukan begitu. Kun di situ ternyata adalah satu tamsil, fahuwa tamthilu li ta'thiri qudratihi ta'ala fi muradihi. Itu hanya perumpamaan saja. Kalau Allah mau, Allah tinggal bilang jadilah. Bukan berarti Allah menciptakan dengan jadilah. Jadi seolah-olah
Katakanlah alatnya Allah untuk menciptakan sesuatu adalah kata kun, tidak begitu. Tapi kun di situ hanya sekedar tamsilannya perumpamaan saja. Maknanya daripada kun di situ adalah berta'alluqnya sifat kudrohnya Allah dengan perkara-perkara yang mungkin yang kita kenal dengan ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah punya kuasa nih, kalau kita di tauhid itu kan begitu. Allah punya sifat kudroh. Lalu Allah ingin menciptakan sesuatu. Bahasanya adalah kun. Nah, kun itu bukan makna sesungguhnya Allah berfirman kun, bukan. Akan tetapi sifat kudrohnya Allah ini berta'alluq, terhubung dengan makhluk-makhluknya sehingga terciptalah segala sesuatu. Nah, kira-kira begitu. Wahai zat yang ketika menghendaki sesuatu tinggal mengatakan tanda kutip kun fayakun. Kun jadilah, maka fayakun, maka terjadi apa yang Allah kehendaki itu. Ahatus bina dzunubuna, kami semua ini telah terliputi oleh dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Antal madhur laha. Sedangkan engkau wahai Allah adalah madhur, itu dari kata zakhara itu simpan, tempat menyimpan. Jadi kayak kita nyimpan buku ini di mana ya tempat terbaik nyimpan buku? Masa di bawah? Di meja lumayan lah, tempat terbaik. Nah ini. Nah, tempat terbaik untuk meletakkan dosa, untuk kita kembali dan pulang itu adalah Allah. Nah, kira-kira begitu. Engkau adalah madhur laha atas dosa-dosa tersebut. Nah, kemudian ya madhuran likulli syiddatin. Wahai zat yang menjadi tempat berpulangnya kita atas segala keresahan kita itu. Kunta ad-dakhiruka li hadas sa'ah. Sekarang engkau ini bukan. Sekarang aku ini tunduk kepadamu, yang mana engkau itu adalah zat yang menjadi tempat terbaik untuk kita pulang. Fatub alayya, maka terimalah tobatku saat ini, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat dan zat yang maha penyayang. Itu doanya. Cuma aktsir minal buka, kemudian perbanyaklah menangis, kemudian wattadalluli, merendahkan diri, watadurru'i, dan juga menghinakan diri, wakul, kemudian katakan lagi, ya man la yusghiluhu sya'nun an sya'nin, wahai zat yang tidak terganggu oleh sesuatu apapun, tidak disibukkan oleh sesuatu apapun, wala sam'un an sam'in, wahai zat yang tidak terganggu pendengarannya oleh banyaknya orang memohon kepadanya, ya man la tughallituhu kathratul masail, wahai zat yang tidak pernah salah atas berbagai masalah, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, wahai zat yang tidak pernah terpaksa oleh banyaknya permohonan, banyaknya desakan-desakan, adzikna, berilah kami semua ya Allah barda afwika, dinginnya ampunanmu, wahala wa maghfiratika, dan juga manisnya maghfirahmu, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai zat yang rohimnya kebangetan, pengasihnya itu sudah paling puncak, innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu qadir, menguasai. Sesungguhnya Allah menguasai segala sesuatu yang mungkin. Nah, kalau bahasa di ilmu tauhidnya kan begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada ini kalimatnya kan pakai kalimat innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu menguasai segala sesuatu. Sesuatu di situ yang dimaksud adalah ta'alluqnya pada sesuatu yang mungkin kalau kita belajar tauhid itu. Jadi dalam ayat misalnya innaka ala kulli syai'in qadir, misalnya kan ada beberapa ayat begitu di dalam Al-Qur'an itu, bukan berarti Allah menguasai dirinya sendiri. Allah itu sesuatu enggak? Sesuatu. Tapi Allah menguasai dirinya sendiri enggak? Enggak, karena Allah itu tidak termasuk dalam syai' yang mungkin. Yang Allah kuasai itu, kudrohnya Allah itu berta'alluq dengan sesuatu yang mungkin. Nah, ada yang menarik juga kemarin setelah saya pikir-pikir, karena masih mungkin momen-momennya Isra Mi'raj ya. Kenapa akhir di ayat pertama itu diakhiri dengan kalimat wa huwas samiul basir? Kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi baraknahu lahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, coba kita ingat-ingat di pelajaran tauhid itu. Sama dan basor, ta'alluqnya dengan apa? Sama dan basor itu berta'alluq dengan maujudat.
ta'alluqnya dengan sesuatu yang maujud. Kalau kita bertanya, kenapa akhir daripada ayat pertama itu tidak diakhiri dengan innahu huwas samiul alim, maha mendengar sekaligus maha mengetahui, atau innahu huwal alimul hakim misalnya. Kenapa aku tidak begitu? Karena ini pembacaan dari ilmu tauhidnya ya. Kan kejadian Isra Mi'raj ini kan tidak ada satupun manusia yang melihat. Sehingga banyak orang yang curiga tuh kan. Ini benar enggak Nabi? Benar enggak Nabi? Benar enggak Nabi ini? Banyak orang yang tidak percaya, tidak langsung percaya gitu ya. Seolah-olah Allah sedang membela. Wahai Nabi, santai aja. Walaupun yang lain tidak mendengar, tidak melihat, tapi saya mendengar dan melihat. Kenapa kau harus melihat dan mendengar dan melihat kalimatnya? Bukan tidak apa-apa yang lain tidak ada yang mendengar dan melihat, tapi saya tahu kok. Kenapa kau tidak pakai kata alim di situ? Karena kalau kata alim, kata ilmun itu sifat ilmu, kalau kita sudah bahas tauhid kemarin tuh, ilmu ini ta'alluqnya dengan wajibat, mustahilat, dengan jaizat. Wajibat itu sesuatu yang pasti ada. Mustahilat sesuatu yang pasti tidak ada. Sesuatu yang jaizat itu bisa ada, bisa tidak ada. Itu kalau alim, ilmunya Allah bertakluk dengan wajibat, mustahilat. Nah, kalau pakai kata ilmu misalnya innahu huwal alimul hakim, pakai kata ilmu di situ, maka seolah-olah berkemungkinan kejadian Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi Allah ketahui gitu loh. Makanya pakai kata sami'un basir yang mana ta'alluqnya dengan sesuatu yang maujud, menunjukkan bahwa Isra Mi'raj betul-betul maujud, terjadi, nyata dan sudah terjadi gitu. Itu perenungan lah dari sudut pandang ilmu tauhid. Nah, itu tambahannya mungkin. Summa tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kemudian perbanyaklah untuk membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya. Summa tastaghfiru li jami'il mu'minin wal mu'minat. Mintakan ampunan kepada seluruh mukminin mukminat. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalalah. Lalu kembalilah melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Agung, fatakunu qad tubta taubatan nasuha. Kalau kita sudah menjalani itu semua, maka selamat. Anda sudah menjalani taubat nasuha. Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaksud dalam cerita ini atau dalam penjelasan ini. Wa qad kharajta, dan sungguh engkau telah keluar minadzunubi dari dosa-dosa, tahiron, dan menjadi suci kayaumi waladatska ummuka, sebagaimana hari engkau dilahirkan oleh ibumu. Wa ahabbakallahu subhanahu, dan Allah mencintaimu. Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, walaka minal ajri was thawabi, dan engkau mendapatkan ganjaran serta pahala, wa alaika minal barakati war rahmah, dan engkau mendapatkan semoga mendapatkan berkah serta rahmatnya Allah, ma la yuhitu bihi wasful wasifin, yang mana saking besarnya berkah dan rahmatnya Allah itu tidak seorang pun orang yang melukiskan atau menggambarkan, mensifati besarnya rahmat Allah itu bisa menyadarinya. Tidak bisa tergambarkan kira-kira sebesar apa barokah dan rahmatnya Allah itu. Wa hasolalaka al-amnu wal khalasu wa najauta min ghadabihi wa ghussatil ma'asi. Dan engkau akan memperoleh rasa aman serta keselamatan, selamat dari murkanya Allah, selamat dari kungkungan kemaksiatan, wa baliyataha fid dunya wal akhirah, dan engkau selamat dari azab baik di dunia ataupun di akhirat. Wa kunta, dan engkau qata'ta telah berhasil hadhil aqobah, untuk menempuh aqobah ini, yakni aqobatut taubat biiznillahi subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya bulan Rajab, semoga juga menjadi wasilah kita betul-betul dapat maghfirahnya Allah ya. Sekarang kan masuk bulan Sya'ban ya. Sudah masuk bulan Sya'ban. Wallahu, adapun Allah waliyul hidayah, pemiliknya hidayah dan sekaligus pemberi hidayah. Sebagaimana istri sampean kan ada walinya kan. Katakan minta ke walinya itu kan. Pak minta anaknya sebagai walinya itu kan. Nah, karena Allah yang punya hidayah itu ya, Allah juga yang akan memberikan hidayah. Karena mertuanya yang punya anaknya ya. Jadi mertuanya juga yang memberikan anaknya. Bimannihi wa fadlihi, dengan anugerahnya Allah dan juga kebijaksanaannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini telah kita tuntaskan aqobatut taubah. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke aqobah yang ketiga, wahya aqobatul awaik, yakni jalan terjal yang ketiga adalah godaan-godaan. Aqobah pertama ilmu. Kalau kita betul-betul ingin menjadi hambanya Allah, langkah pertama adalah ya harus belajar bosku, gitu kira-kira.
Masa mau ibadah nggak tahu ilmunya? Salah. Belajar dulu ilmu, setelah itu taubat, setelah itu dalam proses kita tadi sudah bersih katanya kan, kalau betul-betul sudah taubat nasuha. Nah, di pertengahan itu nanti ada godaan-godaan. Apa saja godaannya? Nah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebagai closing statement, saya tutup ya. Saya yang tutup ya. Boleh. Tadi kan sampai yang buka. Yang saya nutup. Sebagai kata penutup adalah tidak ada jaminan maaf kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain. Tapi 100% jaminan maaf kalau kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian apa yang disampaikan sejak awal di pembacaan kitab Nurul Dolam, ilmu tauhid dan juga Taqriratus Sadidah, ilmu fikih dan barusan kitab Minhajul Abidin ya ini ilmu tasawuf. Ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk kami semua yang hadir di sini. Lebih khusus lagi untuk saya pribadi. Mewakili semuanya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.